gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita beranggapan bahwa yang sampai kepada Allah itu adalah daging-daging dan darah-darah kurban yang kita persembahkan. Tetapi yang sampai kepada Allah dan dicatat sebagai suatu pahala kebaikan dalam berkurban bukan itu, tetapi ketakwaan kita. Ketakwaan kita dalam bentuk ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah tidak berkepentingan dengan daging dan darah kurban kita, akan tetapi ketakwaan yang memancar pada amal soleh dalam bentuk kurban itu yang akan sampai dan dicatat sebagai suatu amal kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kamu, akan tetapi yang memandang hati dan amal-amal kalian. Di sini juga Nabi SAW hendak mengingatkan kepada kita bahwa tampilan fisik, status dan kekayaan seseorang tidak akan menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan itu terletak pada kesucian hati yang memancar di dalamnya ketakwaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam event kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ketakwaan orang yang berkurban, bahkan sebelum darah binatang kurban itu mengalir, bahkan sebelum daging kurban itu didistribusikan kepada para mustahik. Hal ini tampak jelas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim dengan perintah menyembelih Ismail. Ketika keduanya telah berserah diri dan bersiap melaksanakan perintahnya, Allah menahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat yang artinya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mengerjakan perintah dalam mimpi itu dengan benar. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata beratnya, dan kami telah menebusnya dengan suatu sembelihan yang besar. Kemudian Ibrahim diperintah menyembelih seekor kambing yang besar. Tidak jadi Ibrahim menyembelih Ismail karena Allah tidak membutuhkan darah daging Ismail, tetapi ketakwaan yang ada dalam diri Ibrahim. Proses ujian Ibrahim di atas memberikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi tidak berkepentingan dengan daging dan darah Ismail yang hendak disembelih oleh Ibrahim, akan tetapi ketakwaan Ibrahimlah dan juga ketakwaan dari putranya Ismail yang terwujud dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Ini berarti ketakwaan yang akan diterima Allah dari orang yang berkurban berupa keridhaannya kepada mereka karena senantiasa menjaga aturan Allah dan Rasulnya dalam setiap melakukan ketaatan, baik dalam event kurban ataupun dalam event-event yang lainnya. Begitupun kita di saat sekarang, di situasi dan kondisi wabah virus COVID-19, saat ini hakikatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya COVID, kita diuji sejauh mana ketakwaan kita, kepatuhan dan ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah, dan juga sejauh mana kita mampu menjalankan aturan-aturan Allah dalam beribadah kepada-Nya. Tidak mustahil dengan ujian COVID ini tidak sedikit yang berkurang ketakwaannya atau bahkan hilang kepatuhan dan ketaatannya kepada aturan-aturan Allah dalam beribadah. Wabah pandemi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah terjadi, yaitu wabah yang kita kenal dengan wabah taun itu. Tetapi kejadian itu tidak merubah dan mengurangi kepatuhan dan ketaatan mereka dalam beribadah kepada Allah.
justru mereka semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tetap istiqomah beribadah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa setiap penyakit adalah ujian yang datang dari Allah, dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah, marilah kita merenungkan salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Wa yaslubu muttibabu syai'an la yastanqidhu minhu. Da'afat talib wal matlub." Yang artinya, wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah, perhatikanlah, simaklah, renungkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Sekali lagi, apapun yang kalian seru selain Allah, yang kita anggap hebat, yang kita anggap kuat, yang kita anggap sebagai Tuhan yang kita dewa-dewakan, tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Allah tegaskan, "Da'afat talibu wal matlub." Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Melalui ayat ini, marilah kita meluruskan dan menegakkan kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus yakin tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat kita jadikan sebagai tempat bergantung dan meminta. Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung kita. Dan kita yakin bahwa tempat bergantung kita hanyalah Sang Khaliq, Sang Pencipta kita, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada yang mampu memberikan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, dan kesehatan selain hanya Allah saja. Dan kita yakin tidak ada yang mampu menimpakan kesusahan, kesedihan, penderitaan, dan kesakitan, bahkan kematian, selain hanya Allah saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah meminta dan memohon, jangan sampai salah bergantung dan berkeyakinan. Mari kita kembali kepada Allah dengan mengokohkan kembali nilai-nilai takwa diri kita, dengan menjalankan ketaatan dan kepatuhan dalam beribadah kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah dengan segala kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar semoga Allah segera membebaskan kita dari ujian ini dan mengangkat wabah ini dengan segera. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, wa na'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka, wa nas'aluka kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.